Pada video kali ini kami masuk di area PT GEH ya kawan-kawan, yaitu suatu pembangkit bertenaga biogas yang sedang melakukan perawatan dan perbaikan pada sistem transmisi mereka. Saat melakukan perbaikan DS tentu di open ya. Nah, setelah perbaikan selesai, kami diminta bantuannya untuk mengclose atau memasukkan kembali DS yang terbuka sebelumnya. Perlu saya sampaikan, DS atau PMS adalah satu alat untuk memisahkan tegangan pada peralatan instalasi tegangan tinggi. Prinsip kerja PMS pada dasarnya hampir sama dengan circuit breaker, namun perbedaannya adalah PMS tidak dapat memutuskan arus gangguan. Sedikit lebih jelasnya lagi, disconnecting switch atau DS adalah peralatan yang digunakan untuk memutuskan aliran arus dalam sistem transmisi atau distribusi. DS juga digunakan sebagai peralatan pengaman untuk melakukan isolasi bagian dari jaringan listrik saat dilakukan perawatan atau perbaikan. DS juga digunakan untuk memisahkan bagian dari jaringan listrik saat terjadi gangguan atau kegagalan sistem. DS dapat digunakan secara manual atau secara otomatis melalui sistem kontrol dan proteksi. DS harus memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditentukan oleh regulasi yang berlaku tentunya ya. Di pekerjaan kali ini kami mengalami suatu kegagalan kawan-kawan. Nah, menurut saya sepertinya DS pada transmisi ini kurang baik ya, kualitasnya. Jadi ketika dimasukkan tuh isolator pada stang DS tuh rungkat jadi hampir jatuh begitu. Jadi termaksa kami tidak berani melanjutkan pekerjaan. Nah, untuk mengondisikan kami harus meminta izin emergensi pemadaman ya. Izin emergensi pemadaman untuk mengganti DS tersebut dengan DS yang lebih baik dan lebih bagus kualitasnya tentunya. Nah, kalau sudah begini kawan-kawan, kami harus melakukan pemadaman emergensi ya. Nah, ini juga salah satu dari pemadaman yang terencana ya kawan-kawan. Jadi kami bisa menginfokan karena pemadaman terjadwal. Kami akan menentukan kapan padam dan kapan akan dilakukan perbaikan. Nah, kalau sudah begini kami bisa menginfokan, beda lagi dengan padam yang terjadi karena faktor alam. Biasanya kawan-kawan kadang suka salah paham ya begitu. Jadi kenapa mati lampu tidak diberikan info gitu, biar kami mempersiapkan peralatan atau genset atau apa untuk mengantisipasi pemadaman listrik biar nggak kerepotan waktu ada kegiatan. Nah, itu hal-hal seperti itu ketika mati lampu yang terjadi karena faktor alam itu bukan bagian dari mati lampu yang terencana. Ada lagi dengan padam yang terencana ya kawan-kawan. Padam terencana biasanya dilakukan saat melakukan perawatan atau perbaikan jaringan ya. Jadi sudah terjadwal sebelumnya. Biasanya 2 hari atau 1 hari sebelumnya itu sudah terjadwal dan kami sudah menginfokan terutama kepada pelanggan-pelanggan yang premium ya, pelanggan-pelanggan 3 pas. Kami biasanya sudah menginfokan agar mereka bisa mengondisikan hal tersebut begitu. Beda lagi dengan padam yang terjadi karena faktor alam. Namun demikian, pemadaman emergensi itu tidak mudah ya kawan-kawan. Jadi kami harus meminta izin untuk melakukan pemadaman emergensi ya. Kami akan menyampaikan kepada pusat dan mereka akan mempertimbangkan apa yang akan kami lakukan, kegiatan apa, kapan akan dilakukan, itu mereka yang menjadwalkan ya kawan-kawan. Jadi tidak asal begitu minta padam langsung dipadamkan, itu tidak gitu. Jadi kami harus meminta izin, kemudian menunggu instruksi dari mereka. Estimasi pemadaman juga sudah diperhitungkan ya. Kami minta izin estimasi 40 menit atau 15 menit begitu. Kalau bisa sih mintanya selalu cepat begitu ya. Kalau bisa seminimal mungkin waktu estimasi pekerjaan. Bisa dilihat di video petugas dari PT GEH ya sedang mempersiapkan material yang akan dipasang. Sembari menunggu jadwal pemadaman, kami juga mengecek semua peralatan, kelengkapan APD, jadi semua layak dipakai atau tidak demi
keselamatan dan kesehatan kerja ya. Kami juga memeriksa lingkungan, bagaimana kondisi, bagaimana mengatur posisi. Jadi semua dilakukan untuk keselamatan dan kesehatan agar pekerjaan dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Oh ya, untuk video pergantian DS bisa dilihat pada video selanjutnya ya kawan-kawan. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol jempol ke atas dan bagikan ke teman-teman Anda semua. Agar channel ini dapat berkembang, silahkan subscribe dan berikan kritik dan saran Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.